Saya Renita Maulidia Tarigan. Nama saya Haslin Mianatania Panjaitan. Saya Senia Sentiko. Nama saya Nazifah Khalisa Salim Nasution. Halo semuanya. Hayo, siapa yang di sini masih nggak suka sayur dan buah-buahan? Kenapa ya kita harus makan sayur dan buah? Karena sayur dan buah sehat untuk tubuh kita. Nah, pada video ini kami akan membahas tentang jurnal yang telah kami diskusikan secara bersama. Dan ada 3 jurnal. Pertama, jurnal ini berjudul Kandungan Muatan Listrik pada Buah dan Sayur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kentang, tomat, jeruk, dan apel. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pengukuran tegangan listrik secara manual dengan menggunakan voltmeter. Energi listrik merupakan suatu energi yang diakibatkan oleh mengalirnya muatan listrik di dalam sebuah rangkaian. Energi listrik dapat diperoleh melalui bahan organik seperti buah-buahan. Energi listrik alternatif yang berasal dari buah-buahan menurut ilmu kimia menerangkan bahwa hampir seluruh buah mempunyai kandungan elektrolit dengan catatan buah yang asam. Kentang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik pada kentang ada karena mengandung zat yang merupakan komponen penghasil listrik. Komponen penghasil listrik tersebut antara lain protein, lemak, NaCl, kalium, karbohidrat, air, vitamin B dan C, pati, riboflavin, dan zat besi. Lempengan-lempengan yang digunakan berfungsi sebagai elektroda negatif atau paku yang terbuat dari besi dan elektroda positif atau uang logam dari tembaga. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran tegangan dan lampu pada sampel buah dan sayur diperoleh bahwa kentang menghasilkan tegangan sebesar 0,9 volt yang tidak menyebabkan lampu menyala. Kemudian tomat menghasilkan tegangan sebesar 0,7 volt yang tidak menyebabkan lampu menyala. Untuk jeruk menghasilkan tegangan sebesar 1 volt yang tidak menyebabkan lampu menyala. Dan yang keempat yaitu buah apel yang menghasilkan 1 volt dengan lampu yang tidak menyala. Jurnal Pembanding 1 yang berjudul Analisa Kandungan Timbal atau PB pada sayuran hijau yang dijual di pasar tradisional Kampung Lalang, Medan. Sayuran merupakan sumber pangan yang mengandung banyak vitamin dan mineral yang secara langsung berperan penting dalam meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu, higienitas dan keamanan sayuran yang dikonsumsi menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Namun, banyak jenis sayuran yang beredar di masyarakat tidak terjamin keamanannya karena diduga telah terkontaminasi logam-logam berat seperti timbal atau PB. Logam timbal atau PB sangat berbahaya loh bagi manusia. Nah, karena logam timbal ini merupakan zat beracun yang tidak bisa dihancurkan atau diubah bentuknya. Dan pencemaran timbal atau PB pada sayuran setelah pasca panen terjadi selama pengangkutan, penjualan, dan distribusi. Berdasarkan survei di lokasi, Kelurahan Kampung Lalang banyak dilintasi kendaraan setiap harinya, seperti truk pengangkut barang, mobil pribadi, angkutan umum, becak motor, dan sepeda motor. Hal itu menjadikan kawasan tersebut menjadi salah satu jalur padat lalu lintas ditambah dengan banyaknya pedagang yang berjualan di sepanjang jalan raya, tidak terkecuali pedagang sayur yang menjajakan sayur dagangannya dalam kondisi terbuka. Hal ini dapat mengakibatkan kontaminasi asap kendaraan bermotor yang mengandung timbal terhadap sayuran hijau yang dijual di pasar Kampung Lalang. Selanjutnya, Jurnal Pembanding 2 yang berjudul Analisis Kandungan Vitamin C dan Aktivitas Antioksidan Buah-buahan Khas Dataran Tinggi Gayo Aceh. Dalam pembahasan jurnal ini, membahas tentang analisis kandungan vitamin C dan aktivitas antioksidan dalam buah khas daratan tinggi Gayo Aceh, yakni buah kesemek, jeruk keprok, dan terong Belanda, di mana keadaan buah yang diambil adalah segar dan masak. Penentuan kadar vitamin C dilakukan beberapa cara, yaitu preparasi sampel, analisis secara spektrofotometri UV vis dengan pembuatan larutan baku vitamin C 100 ppm, penentuan panjang gelombang maksimum, pembuatan kurva kalibrasi dan penentuan kadar vitamin C.
Sedangkan pengujian aktivitas antioksidan dilakukan beberapa cara, yaitu preparasi sampel, pembuatan larutan stok sampel, pengujian dengan spektrofotometri UV vis, yakni penentuan absorbansi larutan blanko dan penentuan absorbansi sampel. Kadar vitamin C yang tinggi memberikan aktivitas antioksidan yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kadar vitamin C pada buah-buahan khas dataran tinggi Gayo paling tinggi ditunjukkan oleh buah terong Belanda, yaitu sebesar 11,328 mg per 100 gram, dan yang paling rendah adalah buah kesemek dengan kadar sebesar 2,878 mg per 100 gram, sedangkan kadar vitamin C jeruk keprok sebesar 3,716 mg per 100 gram. Hasil ini sebanding dengan aktivitas antioksidannya. Ciri khas yang menandakan suatu buah mempunyai kadar antioksidan yang tinggi adalah mempunyai warna yang beragam dan pekat. Warna-warna tersebut antara lain merah, hijau pekat, orange, kuning, dan ungu. Hal ini disebabkan karena warna-warna tersebut mengindikasikan vitamin A, C, E, karoten, selium, dan kumarin yang sangat tinggi yang bersifat sebagai antioksidan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa buah-buahan hasil perkebunan dari dataran tinggi Gayo memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk obat atau kosmetik dikarenakan memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan diperlukan oleh tubuh. Berikut perbandingan kadar vitamin C pada buah kesemek, jeruk keprok, dan terong Belanda.